Koko tuh pas mendengar firman tuh ingin menangis. Karena bahwa Koko secara pribadi untuk generasi anak-anak muda itu tuh sentuh hati Koko, sangat-sangat tersentuh bagaimana bahwa Koko itu terjawab. Itu kita itu memang benar, kita itu kalau menyembah Tuhan, kita itu benar-benar harus hanya fokus saja kepada Tuhan, apapun yang dikatakan orang. Nah, terutama saya juga mau sampaikan, aku juga mau sampaikan di sini ya, ketika seperti tadi kita menyembah, kita itu gak perlu, kita cukup tutup mata, kita gak perlu mikir situasi kita, keadaan kita itu bagaimana, di sekitar kita itu bagaimana, apakah sesama kita ikut mengikuti penyembahan, kita tenggelam saja bersukacita dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Ya, kita tenggelam saja bersukacita dalam hadirat Tuhan. Kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan. Tuhan akan menjawab kita dengan sendirinya. Ya. Nah, jadi saya hari ini aku sangat-sangat bersyukur pada Tuhan dapat berkat pembagian firman yang 2 kali itu luar biasa sekali. Ya. Aku juga berdoa biar siapapun yang mendengar firman Tuhan pada hari di sini, ya, maupun yang melihat rekaman yang kita rekam, bisa mendapat berkat yang serupa. Kita datang ke sini diberkati Tuhan Yesus, pulang menjadi berkat bagi banyak orang juga. Katakan amin. Yang Koko juga mau sampaikan sesuatu, terutama ini juga bagi tim ya, bagi tim Buhama. Jadi hari Minggu kemarin itu tiba-tiba ketika lagi penyembahan, Tuhan tuh seperti memberi pewahyuan untuk Koko rasa untuk tim ya, sangat-sangat kuat pewahyuan ini Tuhan sampaikan, dan juga kepada siapapun yang ada di sini boleh dipelajari juga, boleh direnungkan dalam hati ya. Jadi Koko mendapat suatu ayat ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 4, kalau mau dibuka silahkan. Filipi 2 ayat 1 sampai 4 ya. Dikatakan di situ, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, maksud saya itu persekutuan kalau kita lagi berkumpul, membangun mesbah seperti ini ya, dan dimanapun persekutuan kita itu berada, ya, Tuhan tuh memberi pewahyuan firman bahwa kita itu harus melihat sesama kita, umat Kristus, umat Kristen ya, dalam harapan bahwa semua yang ada di dalam rumah Bapa itu, di dalam mesbah yang sedang kita bangun, itu dapat menjadi terang dunia. Katakan amin. Ya, jadi terang dunia. Kita semua punya pengharapan bahwa saudara kita yang ada di sekitar kita saat ini, semua itu bisa menjadi terang bagi dunia ini. Ya, harus punya spirit roh yang mau mendukung sesama untuk antara kejar ketobatan dari daging atau kejar pewahyuan Tuhan, ataupun juga karunia-karunia yang penting bagi menuntaskan pekerjaan Allah atau memaksimalkan pekerjaan Allah. Nah, jadi seperti memaksimalkan pekerjaan Allah, katakan bagaimana ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa ya pekerjaan Allah itu hanya di sisi orang yang membagikan firman, hanya di sisi orang yang memimpin pujian penyembahan, entah itu tim media ya atau tim yang mengatur jadwal. Jikalau kita sungguh-sungguh menaruh hati kita untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tuh pasti akan memberi upah. Katakan amin. Ya, karena masing-masing punya bagiannya. Kalau masing-masing mengerjakan bagiannya, itu masing-masing sudah melakukan bagiannya dengan sungguh-sungguh, itu ya sudah membantu memaksimalkan pekerjaan Tuhan. Ya. Dan juga aku sampaikan, pewahyuan daripada Allah itu sangat penting.
Ya, sebab semakin banyak kita mendapat pewahyuan pribadi dari Tuhan, ya, maka semakin kita bisa merasa kerajaan sorga itu dekat dengan kita, ya, dan kita bisa merasa juga adanya harapan bagi kita atau sesama kita, ya, manusia, untuk dapat masuk secara fisik kelak ke dalam kerajaan surga, ya. Nah, setiap umat Kristen, ya, pengikut Kristus itu berhak mendapat pewahyuan daripada Tuhan, berhak mendapat tuntunan dari Tuhan, ya. Entah kita merasa sifat kita ada baik atau buruk, manusia ada kelemahan, ya. Tapi saya mau sampaikan, berhak kita dapat pewahyuan Tuhan. Apa? Kenapa? Karena kalau kita bisa mengenal Tuhan Yesus saat ini, kalau kita bisa percaya pada Tuhan Yesus saat ini, ya, itu artinya kita itu sudah dipilih oleh Tuhan. Katakan amin. Sudah dipilih oleh Tuhan untuk bisa berada di dalam rumah Bapa. Ya, mungkin secara fisik saat ini kita belum masuk atau belum melihat kerajaan surga seperti Tuhan Yesus langsung. Tapi secara spiritual kita diperizinkan untuk dapat merasakan hadiratnya. Ya, benar itu. Ya. Jadi Tuhan bisa beri pewahyuan secara acak, bisa. Tapi kita pun bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan, bukakan kepadaku terus-menerus pengertian firman-firman-Mu. Hikmat-hikmat-Mu, bukakan. Ya. Walaupun sifat kita ada kekurangan, ya. Semakin orang itu antusias untuk tenggelam ke dalam pengertian firman Tuhan, pewahyuan Tuhan, semakin Tuhan akan tunjukkan bentuk kasih-Nya kepada orang tersebut. Dia akan terus alirkan pewahyuannya. Ya. Seperti tadi Koko ingat pas di doa tadi, orang yang dapat pewahyuan langsung daripada Tuhan terus-menerus, pendiriannya akan semakin kuat. Ya, dia akan mudah terombang-ambing oleh keadaan dunia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berhubungan terus dengan dia. Katakan amin. Ya. Jadi semakin Tuhan menunjukkan bentuk kasih-Nya kepada orang yang meminta wahyu, semakin Tuhan terus tenggelamkan dia dalam pengertian-pengertian baru, hikmat-hikmat yang baru, ya. Semakin luruslah hati orang itu juga, ya. Karena Allah semakin dekat. Ketika Allah semakin benar, semakin dekat dengan seorang, semakin benar orang itu, ya. Karena ada transfer roh. Makanya dikatakan hati-hati dengan pergaulan yang salah. Karena roh juga bisa transfer. Begitu, ya. Nah, kalau kita dapat merasa bahwa hati kita semakin benar, saya percaya itu terjadi salah satunya karena pewahyuan Tuhan pada kita. Ya, semakin benar, semakin itu karena Tuhan yang memampukan kita. Oke. Kita bisa dan kita itu bisa mendapat lebih dari yang ada saat ini. Makanya pernah Koko sampaikan dia kepada tim, jangan cepat puas, ya. Selama Tuhan masih dekat dengan kita, minta lagi, lebih lagi. Ya, pengertian-pengertian. Ya, pengertian-pengertian yang baru. Tuhan tuh mau memberkati kita. Katakan amin. Ya, kejar terus sehingga hati kita pun jadi penuh kasih. Ya, semakin kita mengejar, hati kita gak akan hanya mikirkan masa depan kita lagi, hati kita juga akan mikirkan masa depan banyak orang. Ya, karena dia terus dekat kepada Tuhan. Ketika dia melihat orang sakit, ya, hatinya yang makin lurus, ya, hatinya semakin peduli juga kepada masa depan orang-orang yang sedang sakit. Kenapa? Karena dekat dengan Tuhan semakin meluruskan hati kita. Oke? Ya. Tapi Tuhan berfirman kepada kita, ini yang penting disampaikan, ya. Ketika kita berkumpul, ketika kita ini katakan suatu struktur gereja, pengerja, ya, barang siapa melihat sesamanya umat Kristus, ya, melihat sesamanya, dia tidak melihat dalam pengharapan bahwa saudaraku ini akan jadi terang dunia, tapi dia melihat sesamanya yang dipakai oleh Tuhan seperti badai bagi dia yang menghalangi kenaikan tingkatnya. Tuhan berfirman tiba-tiba pada hari Minggu itu, Tuhan berfirman pada Koko dengan kencang, hati-hati. Kenapa? Ada sifat persaingan. Ya. Kalau orang ini melihat sesamanya dipakai oleh Tuhan Yesus, yang dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai badai, ya, yang menghalangi kenaikan tingkat dia atau promosi hidup dia, ya, Tuhan berfirman, benar-benar apa yang dia lihat, ya,
benar-benar terjadi, orang-orang yang dipakai Tuhan di sekitarnya benar-benar akan jadi badai bagi dirinya sendiri. Ya, semakin kuat dia melihat dengan cara yang salah, semakin besar puting beliung itu jadi bagi dirinya. Kenapa? Karena mindset yang salah. Ya, gimana ceritanya orang-orang di sekitarnya yang dipakai Allah bisa menjadi puting beliung bagi dirinya? Tuhan firmankan, bagaimana melalui firman Allah yang tertanam dalam orang-orang yang Tuhan pakai itu. Firman Allah yang Tuhan taruhkan kepada orang-orang di sekitarnya akan jadi apa? Hakim bagi diri orang tersebut. Kenapa? Karena cara pikirnya sudah terlanjur salah. Ya, Alkitab menuliskan di Yohanes 12 ayat 48 demikian. Barang siapa menolak aku, ya, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saya tanya, Tuhan Yesus datang kepada kita untuk menghakimi kita atau bukan? Enggak. Jangan salah. Tuhan datang untuk menolong kita. Tuhan bukan datang untuk menghakimi kita. Tapi mindset yang salah akan membuat keputusan Tuhan menjadi hakim bagi diri orang yang bersama. Ngerti sampai sini? Ya, jadi Tuhan tidak datang untuk menghakimi kita. Tuhan datang untuk membantu kita keluar dari dosa-dosa kita. Ya, itu kasih sayang Tuhan. Tapi perspektif hidup yang salah dapat membuat kita jadi merasa dihakimi Tuhan. Tuhan, kok menghakimi aku? Tuhan, kok menegur aku yang bersalah? Ketika Tuhan berfirman, Tuhan ingin menolong kita, katakan amin. Tuhan ingin menyelamatkan kita, katakan amin. Ya. Dan ketika seseorang cara pandangnya telah menjadi salah, oleh karena ia terus mengeraskan hati, ya, tinggal tunggu orang tersebut bisa terhempas keluar dari hadirat rumah Bapa. Tuhan yang berfirman. Dan worst scenario, ya, murtad. Ya, Tuhan Yesus firmankan, salah satu yang dapat mengalami hal ini adalah orang-orang yang sifatnya suka bersaing. Jangan bersaing. Ya, jangan bersaing. Sebab ia tidak dapat menerima apa orang bersaing itu tidak dapat menerima orang-orang di sekitarnya pakai Allah. Atau naik dikit dia nggak terima. Firman yang disampaikan oleh mereka yang dipakai oleh Tuhan di sekitarnya dia, ya, akan menjadi hakim bagi dirinya. Kenapa? Bapak akan menjadi hakim bagi dirinya, bukan menjadi penolong lagi, bukan menjadi sosok terang dunia yang bisa membantu dia untuk bertumbuh. Kenapa? Karena hatinya yang tidak beres, udah keburu menghasilkan cara pandang yang tidak benar. Oke? Ketika kesalahan itu udah mencapai puncaknya, hati itu terus berpikir hati itu terus memikir menangkap dengan salah, pikiran itu terus berpikir dengan salah. Nah, orang-orang pilihan Tuhan itu benar-benar akan menjadi puting beliung yang menghapaskan satu orang ini. Kenapa? Karena orang yang salah pikir melihatnya terus dengan cara seperti itu. Kalau misalkan katakan kita ini lagi terlibat dalam dunia bisnis, cara pikir kita, hikmat kita, kalau kita itu mempunyai cara pikir dan hikmat yang benar, bukankah kita akan memakan hasil buah yang benar? Benar nggak? Kalau kita menggunakan cara pikir yang benar, hikmat yang benar, strategi yang benar, kita akan makan buah yang baik dari apa yang benar. Tapi kalau kita pakai cara pikir yang salah, hikmat yang salah, strategi yang salah, kita akan makan buah yang tidak enak. Demikian pun dengan orang-orang yang sifatnya suka bersaing. Demikian pun dengan orang-orang yang cara pandangnya itu salah. Ya. Nah, entah dari gereja atau dalam situasi yang lebih buruk, yaitu dari penerimaan Kristus sebagai juru selamat orang ini. Ya. Jadi gini, layaknya gunung berapi yang meletuskan apinya. Sebelum gunung berapi meletus, pasti gunungnya berguncang dulu, benar nggak? Gunungnya berguncang dulu, ya. Ada guncangan hebat. Terlebih dahulu ada guncangan yang hebat sebelum dia memuntahkan lavanya. Demikian pun Tuhan dapat datang kepada umatnya, kepada persekutuannya, atau kepada gerejanya, ya, dapat datang untuk mengguncang semua itu, ya, dalam kebenaran firman-Nya berupa apa? Teguran dan ajaran. Ya, karena teguran, koko pribadi bisa merasa ketika Tuhan hendak menegur,
Ketika Tuhan menegur, ketika Tuhan menghajar, itu kadang terasa berguncang hati. Ya, berguncang hati. Tapi orang yang perspektifnya benar, responnya benar, dia akan bertahan dan akan semakin dipermuliakan. Katakan amin. Amin. Ya. Sebab didikan Tuhan sifatnya itu cinta, menyempurnakan, membantu seseorang naik, mengangkat. Seperti yang waktu itu pernah kau katakan, dari batu kali jadi emas yang murni. Dan orang yang bisa merespon dengan benar, hatinya benar, dia akan mewarisi api kebangkitan atau revival daripada Allah. Katakan amin. Amin. Ya. Tapi mereka yang hatinya mengeras untuk ditegur, untuk dididik, untuk dapat kebenaran firman Tuhan, orang itu hati-hati dapat terhempas keluar. Kenapa? Karena hatinya terus mengeraskan hati. Lama-lama dia tidak bisa mengerti kasih sayang Allah. Lama-lama dia tidak bisa menangkap maksud baik Tuhan. Jadi ya, ini sebagai penutup, Koko sampaikan ya, terutama bagi tim. Jangan sia-siakan karunia Tuhan. Jangan sia-siakan karunia Tuhan pada kita saat ini dengan perspektif yang salah. Buang semua yang salah dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, biarkan yang baik dan yang benar saja dari Allah yang memenuhi kita. Amin. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Ya, Koko enggak sebutkan ayatnya karena panjang, udah mau penutup. Tapi dikatakan di situ apa ya? Karena seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Ya, segala anggota itu sekali banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ketika Koko baca, Koko juga menangkap ya, tidak mungkin ya sebuah kepala itu ya, mana mungkin sih kepala itu melayang dengan sendiri. Tubuh manusia justru kalau kepala yang mau bisa di atas, kakinya harus ada di bawah, harus ada kaki. Ya kan? Kepala bisa makan sesuatu, butuh apa? Butuh tangan. Kayak gitu. Jadi masing-masing orang di dalam persekutuan, di dalam gereja, bahkan di dalam keluarga pun punya bagiannya masing-masing. Syukuri bagian yang ada. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Allah, itu upahnya besar. Katakan amin. Tuhan menjamin masa depan kita. Jadi Koko sampaikan sekali lagi, jangan sia-siakan karunia yang ada saat ini untuk kita semua. Ya, kita akan tutup dalam doa sebelum masuk persembahan yang berjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Kau curahkan bagi kami malam hari, yang Kau wahyukan. Terima kasih Tuhan Yesus telah memakai Pastor Emeka Joseph luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, limpahkan berkat dan kekuatan daripada-Mu Tuhan untuk memampukan Pastor Joseph ya masuk ke dalam perkara-perkara yang lebih besar. Biarlah dia semakin menjadi berkat, tidak hanya bagi rumah ini saat ini, tidak hanya bagi setiap orang yang hadir saat ini, tapi bagi bangsa-bangsa, seperti yang dinubuatkan oleh banyak orang di sekitarnya. Karena aku percaya nubuatan itu menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan banyak orang di sekitarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa wahyu Tuhan terus dialihkan pada Pastor Joseph. Dan Tuhan, terlebih lagi aku berdoa Tuhan, supaya tidak ada satupun yang di sini yang telah menerima karunia daripada Allah. Jangan sampai Tuhan, jauhkan kami dari rancangan iblis untuk menunggangi kami, sehingga kami bersombong atau apapun. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami bakar semua yang buruk, kami terima semua yang baik dan benar daripada Allah. Malam hari ini semua yang baik dan benar dicurahkan. Tingkap-tingkap langit dicurahkan. Kami berhikmat kemanapun kami pergi. Kami berkelimpahan dalam hikmat pengertian akan firman Tuhan. Kami berkelimpahan dalam kesehatan. Dan juga dalam hubungan yang benar daripada Tuhan Yesus. Pergaulan yang benar daripada Tuhan Yesus. Komunitas yang benar daripada Tuhan Yesus. Kami berkelimpahan secara jasmani. Artinya, ketika Tuhan memerintah kami, lakukan pekerjaanku, kami tidak berkekurangan. Kami tidak berkekurangan. Kami percaya semua itu
semua kelimpahan itu sudah ada pada kami. Karena Tuhan Yesus dalam firman Tuhan mengatakan, aku menjadi miskin supaya kau menjadi kaya. Maka kelimpahan Tuhan bersama kami, supaya pekerjaan Tuhan di dunia ini diselesaikan dengan baik. Kami bisa menuntaskan destiny kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kuserahkan persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Aku serahkan juga pastornya mereka ke dalam tangan Tuhan Yesus. Diberkatilah keluarga ini semua. Haleluya. Amin.